Ya. Tapi kan ya mungkin ini alasannya Ustaz bisa jadi sebagai alasan. Kalau seandainya Al-Quran itu saya bagikan atau saya sedekahkan, seandainya suatu saat di rumah ada kajian atau Beli lagi. Gampang, gak usah mikir pakai otak. Iya, orang kalau nyedekahin itu akan dilipat 10 kali lipat. Ibu menjedekahin 1 Quran nih, dibalas Allah 10 Quran nanti. Bahkan nanti punya percetakan Quran. Iya. Jadi mikirnya jangan pakai otak kita. Udah, kalau lagi ini judulnya sedekah, udah keluarganya nggak usah mikir-mikir dulu. Gitu. Oh iya, satu lagi Pak Ustaz. Kita kan sering dapat di bagi-bagi kalau misalnya ada yang meninggal, ada acara 40 hari, kita kan dapat tuh ada yasinnya, ada apa gitu. Kita kan pasti terima Pak Ustaz. Itu pun bisa lebih dari satu ada di rumah kita. Taruh di majelis taklim, kan sering baca yasin di majelis taklim. Iya. Ini kasih aja di majelis taklim. Banyak majelis taklim yang butuh. Iya. Gitu. Ya, mungkin itu pertanyaan saya, mudah-mudahan bermanfaat yang lain. Amin. Pasti kalau ibu bertanya pasti ada manfaatnya buat yang lain. Sehingga ibu juga dapat pahalanya. Nah, karena membagikan ilmu buat yang lain. Gitu. Makasih Ibu Susi. Ibu Susi kan? Ya. Dari mana Bu? Saya dari, kalau asli dari Lampung. Oh Lampung. Lampungnya Lampung? Di Beringsewu Ustaz. Beringsewu. Ya. Kalau di sini tinggal dekat dengan Asipro. Alhamdulillah. Ya. Beringsewu, Beringsekep. Oh ada Beringsewu ya? Iya. Ya, oke. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Silakan yang lain. Oh ya silakan. Mbak ini dari tadi apa barusan datang Mbak? Hah? Dari tadi ya. Ini mahasiswi juga ya? Oh baru lulus. Ngajar di sini? Oh majelis jamaah ya? Jamaah majelis. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Khairun Nisa. Izin bertanya Ustaz. Khairun Nisa. Bagaimana cara metode yang efektif yang dalam mengajarkan anak-anak untuk menghafal Al-Quran, apalagi di era 4.0 seperti ini? Era apa? Era apa? Era 4.0. 4.0. Oh, paham nggak Bu? Ah, 4.0 itu. Iya, bukan 3.0. Sekarang udah 4.0. Pakai bahasanya yang biasa aja lah. Iya gitu. Iya, tapi ibu-ibunya ibu-ibu milenial juga ini. Ya. Cara terbaik untuk anak-anak demen Al-Quran adalah dengan cara suri tauladan, mencontohkan. Jadi tadi sudah saya bahas di awal, ad-da'watu bil hal ablagu min ad-da'wati bil maqal. Dakwah dengan perilaku itu lebih mengena daripada dakwah dengan omongan. Jadi kalau mbaknya insya Allah nanti punya anak, amin. Nah, mudah-mudahan cepat dikasih jodohnya, amin. Yang soleh, amin. Nah, itu mbak sama suaminya tiap hari baca Quran aja, nanti anaknya ngikutin. Ya, anak saya tuh kan sering saya bawa kalau kajian-kajian gitu. Itu apal inna hadal Quran, apa dia? Iya, karena kadang-kadang sendiri dia baca gitu. Karena anak itu nangkep gitu, cepet nangkep. Dan mereka apa yang dilihat itulah yang kemudian yang dikonsumsi. Karena mereka masih kosong kan. Maka tidak ada cara terbaik kalau menurut saya kecuali dengan suri tauladan orang tuanya. Jadi usahakan selalu dekat dengan anak, dan ketika dekat itu dalam kondisi kita baca Quran. Nah, anak saya yang kecil tuh baru 1 tahun, malam-malam udah gelar sejadah, Allahu Akbar katanya. Kapan malam-malam? Ya padahal, tapi nggak pakai ruku, langsung sujud ya. Kadang ngelihat gitu bagaimana kita bangun, bagaimana kita ini. Jadi suri tauladan lah yang terbaik. Cara terbaik untuk kemudian pengen anaknya menjadi hafiz Quran, ya udah, ibu bapaknya
Harus juga kemudian latihan. Terus memberikan contoh yang terbaik hubungan kita dengan Al-Quran. Ya. Bisa sih ditaruh di pesantren, bisa, tapi tidak lebih efektif kalau kemudian orang tuanya sendiri yang mencontohkan. Ya, bahkan bisa kontraproduktif kalau orang tuanya bertentangan. Banyak di pesantren itu anaknya nggak betah di pesantren tahfidz. Dilihat-lihat ternyata ibunya, bapaknya bermasalah di rumahnya. Iya. Sebab nyambung tuh feelingnya, hatinya orang tua dengan anak tuh. Anaknya suruh sholat malam, bapaknya sholat subuh aja telat. Maka anaknya nggak betah di pondoknya. Karena aura bapaknya itu kebawa. Auranya kebawa. Ya. Jadi walaupun anak itu nggak ngelihat secara langsung, nggak kita ajarin, kalau kitanya soleh, anaknya akan soleh sendiri. Gitu ya, Mbak ya. Makasih Mbak ya. Ustaz, satu lagi boleh? Boleh, 10.000. Ustaz, bagaimana cara kita menghadapi jika kita tersebut mengalami kultur iman? Jadi kita itu lemah dalam iman. Bagaimana cara meningkatkan agar iman kita tetap naik? Ya, bangun komunitas. Satu, kalau bisa punya guru tempat konsultasi. Kedua, kalau bisa punya komunitas yang selalu saling mengingatkan. Sebab tadi kan saya bilang kan, kalau sendirian nih suruh baca 1 juz lewat. Di majelis ini semangat, besok udah lupa. Tapi kalau di satu komunitas saling mengingatkan, yang satu lagi futur, yang lain mengingatkan. Jadi memang setan itu kambing kalau sendirian itu gampang diterkam oleh binatang buas. Tapi kalau gerombolan, binatang buasnya juga nggak berani merekamnya, nggak bisa. Gitu. Sama gitu. Setan juga gitu. Kalau kita sendirian, gampang kita tergodanya. Tapi kalau bareng-bareng, ya, insya Allah lebih kuat. Jadi bangun komunitas dan cari kemudian murabbiyah, yang bisa kemudian, ini kayaknya orang-orang PKS ini, ya, aktif di Ikhwan ya, di liko ya, enggak? Nah, iya, ketahuan dari bahasanya ketahuan. Nggak apa-apa, bagus. Pasti ada liko kan tiap bulan kan? Iya, bagus. Itu salah satu cara. Kalau orang-orang PKS itu cara untuk membuat kemudian tidak futur, saling mengingatkan. Udah bagus, insya Allah. Dan cara lagi terbaik adalah dekatkan dengan Al-Quran. Sebab nanti Al-Quran yang akan mengarahkan kita, ngingetin kita kalau lagi lemah, kalau lagi futur, ya. Quran yang mengingatkan. Ya. Itu ya Mbak ya. Mbak siapa tadi namanya? Khairun Nisa. Insya Allah sebaik-baiknya perempuan, insya Allah. Sebaik-baik perempuan di dunia dan di akhirat, insya Allah. Karena perempuan-perempuan soleh itu nanti di akhiratnya jadi pimpinan para bidadari. Jadi ya tampang-tampang begini nggak laku lagi nanti. Insya Allah lebih cantik nanti, lebih cantik daripada bidadari di surga nanti. Amin. Insya Allah. Makasih. Silakan yang lain. Ya, silakan, Mbak. Ibu. Ya. Waalaikumsalam. Dari ibu siapa? Ibu Umi Kulsum atau Umi daripada Kulsum? Hah? Ini Ustaz, Ya. saya kan kadang selalu mendoakan anakku untuk baik dan berusaha untuk ayo ngajak haji terus. Tapi kadang anakku ngejar-ngejar benar susah gitu Ustaz. Tapi kita setiap ngaji salawat itu selalu berdoa untuk mereka gitu. Apa itu kesalahan pada diri kita? Bagaimana Ustaz? Ibu ngajinya satu hari berapa juz? Ngaji ya setiap sholat itu kadang 4 lembar, habis sholat 4 lembar 5 lembar. Kadang. Ya. Konsisten. Konsisten insyaallah. Alhamdulillah. Kalau ngaji ada 50 lembar. Ya. Jadi begini Ibu, kalau Ibu sudah benar dan suami Ibu sudah benar, Kalau suami emang jarang.
Ya itu perlu diingatkan dulu suaminya. Sebab nanti ngelihat bapaknya anak itu, gitu. Coba suaminya diingatkan, sambil ibu mendoakan suaminya juga, ya. Terus kemudian insya Allah itu jadi ladang amal buat ibu. Semakin banyak cobaannya, semakin ujian suami, ujian anak, itu semakin tinggi derajat ibu. Insya Allah, ya, menjadi pimpinan wanita di surga nanti ibu. Ya. Tahu Asiyah bu? Itu kan pimpinan wanita di surga, istrinya Fir'aun. Suami ibu nggak sebejat Fir'aun. Ini Fir'aun mah, masya Allah, ngebunuhin orang segala macam. Tapi karena dia ini wanita yang solihah, konsisten, terus doa, terus sabar, malah menjadi pimpinan wanita di surga. Sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Jadi terus aja gitu. Terus banyak kok orang yang menjadi waliullah, suami yang menjadi waliullah karena istrinya. Karena istrinya itu istri yang solehah, selalu mendoakan, sehingga suaminya berubah 180 derajat. Anaknya juga berubah, ya. Maka terus aja gitu, dan jangan pernah putus asa. Anaknya Nabi Lut juga kemudian tidak sesoleh bapaknya kan, bahkan kafir kan, gitu. Jadi terus aja, mudah-mudahan nanti suami ibu, anak ibu bisa bareng-bareng sama ibu di surga, bareng-bareng ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lewat Al-Quran, sambil baca Al-Quran, ibu-ibu sambil doa dan yakin satu hurufnya menjadi 10 jalan kebaikan untuk hidayah suami, untuk hidayah anak. Jadi selama ini kan baca Quran biasa aja, nggak diniatin. Sekarang diniatin, karena udah tahu ilmunya. Ini kata Ustadz tadi, kata Rasulullah, satu hurufnya 10 kebaikan. Saya niatin nih setiap hurufnya 10 kebaikan buat suami dan anak saya. Rutin begitu. Nanti pasti berubah. Yang membulak-balikan hati siapa? Allah. Nah, gitu aja. Ya Bu ya. Terima kasih. Sama-sama. Yang lain? Ya. Siapa namanya ini? Mas. Nih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Cahyadi. Siapa? Imam Cahyadi. Imam Cahyadi. Wih. Kirain Imam Suyuti. Sebelumnya minta maaf kepada Ustaz, tadi saya dan adik saya yang pernah terlambat karena setahu saya info itu di daerah Lawang Sawu. Jadi sebelumnya kita ke sana terlebih dahulu. Oh, ke sana dulu tadi. Iya. Masya Allah, tambah banyak pahalanya. Setiap langkahnya itu mengangkat derajat dan mengampuni dosa. Ya. Terima kasih saya terlambat Ustaz. Siap. Semuanya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana metode menghafal Ustaz sama Ustaz memakai apa dalam tadabur Al-Quran itu Ustaz. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya sudah sampaikan, cara termudah untuk menghafal adalah jangan dihafal. Paham gak nanti? Cara mudah untuk menghafal jangan dihafal. Bingung dia. Tapi dibaca. Sering diulang-ulang dibaca, nanti hafal sendiri gitu. Kita di ibu-ibu ini jarang baca, nggak pernah ngapal Yasin mungkin, tapi Yasin hafal karena tiap malam Jumat dibaca. Gitu. Ente pengen ngapal apa nih? Al-Mulk. Baca aja. 40 kali, hafal sendiri nanti. Nah, gitu ya. Nggak usah kemudian dibuat berat otak itu. Sambil dibaca, sambil direnungi, sambil diresapi, nanti enjoy sendiri, hafal sendiri. Gitu ya. Nanti tinggal perbanyak kemudian murojaahnya. Mengenai kitab tadabbur, karena Quran ini luas ya, ada beberapa kitab-kitab tadabbur, kitab-kitab tafsir juga seperti tafsir Ibnu Katsir ya.
beberapa kitab-kitab tafsir itu bisa ente jadi rujukan untuk kemudian memahami lebih dalam lagi tafsir dan tadabbur Al-Quran, ya. Pakai tafsir Ibnu Katsir bagus, iya, bagus dan mencakup semuanya insya Allah. Nah, tambah dengan tafsir-tafsir yang lain, Al-Qurtubi, As-Sa'di, Ibn Jauzi, ya. Beberapa kitab tafsir dibaca sehingga kemudian wawasan kita tentang tafsir dan tadabbur makin luas insya Allah. Masya Allah. Antum jamaah di Raudhul Jannah? Belum ya? Baru 2 kali. Alhamdulillah. Ibu-ibu hadir nggak kalau kajian saya? Saya tiap bulan ada kajian di Masjid Raudhatul Jannah PCI. Nah, jadi mengkaji 1 juz sekali pertemuan. Tafsir dan tadabbur 1 juz sekali pertemuan. Setiap bulan sekali. Sekarang udah juz kelima ya Mas ya? Minggu kedua. Tapi minggu ini karena lebaran minggu kedua jadi minggu ketiga. Minggu jam 9 pagi. Soalnya bulan ini tanggal 18 ya Mas. Tanggal 18 mengkaji juz kelima, tafsir dan tadabbur juz kelima. Jadi di 1 juz kelima itu kita bahas. Jadi minimal ibu-ibu tuh paham Quran itu isinya apa sih gitu. Tiap bulan 1 juz, 30 bulan selesai Quran. Jadi ibu-ibu ada gambaran 30 juz Al-Quran itu isinya apa. Tidak ngeblank, taunya cuman Yasin, taunya apa, tapi tahu semua apa isi Al-Quran insya Allah. Gabung, laki-laki ada, perempuan ada. Ya, memang kebanyakan ibu-ibu kalau majelis taklim itu ya. Masya Allah, luar biasa ibu-ibu itu. Ya, silakan datang ya Bu ya. Kabar yang lain. Nah, nanti Raudhatul Jannah PCI di masjidnya, Masjid Raudhatul Jannah. Ya. Kenapa Bu? Enggak, itu orang dari mana-mana. Dari Serang, dari Depok, dari Tangerang. Kemarin ada yang datang dari Medan. Iya, dari Medan. Dari Medan datang. Dari Tasikmalaya datang. Dari mana-mana ya datang. Apalagi orang Cilegon mau. Wong dewek. Bapak-bapaknya diajak. Ya, jangan sendirian. Itu bukan pengajian khusus, bukan pengajian umum, cuman saya mengambil tempatnya di situ gitu. Nah, mungkin nanti ke depan bisa keliling nanti ke Masjid Agung kemana gitu sehingga lebih ini. Tapi sementara ini masih konsisten di RJ dulu, ya. Insyaallah. Udah. Oh ya udah. OTW sih ke sini. Tapi saya tutup aja nggak apa-apa. Nah, insya Allah. Atau gimana? Ya terserah. Gimana baiknya? Mas Masino ya, Pasino. Jemput ya? Udah jemput. Ya. Insya Allah bentar lagi ketemu istri saya, Ustazah Nabila. Tahu Kak Nabila tahu? Nah, itu istri saya. Nah, insya Allah ya. Ntar lagi nyampe, lagi dijemput, biar kemudian dapat keberkahan dari ibu-ibu juga. Nah, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Oh ya belakang tuh ada pertanyaan tuh, silakan. Nah. Ya, nama siapa? Dari mana? Fitri. Bekti. Dari? Walantaka. Oh, Wanasari. Ya, ya. Dipertanyakan, kan di dalam surat Al-Baqarah
bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut sama Allah maka berbicara mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya maka bertambahlah iman mereka. Nah, yang saya tanyakan, jika misalkan ada orang yang ada membaca Al-Quran gitu, tapi kita yang mendengarnya itu tidak bereaksi apa-apa gitu, kayak biasa aja, dan apakah itu disebut orang yang tidak beriman? Dan juga apa tafsiran itu dari kalimat bergetar artinya, apakah orang yang biasa aja mendengar itu termasuk dia bukan orang yang beriman? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih pertanyaannya dari Bekti ya. Bekti. Ya. Di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir disebutkan ketika menafsiri innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa hadhihi sifatul mu'min haqqul mu'min alladzi idza dzakarallaha ta'ala wajalla qalbuhu ay khafa minhu fafa'ala awamirahu wa taraka zawajirahu. Wa qala Sufyan ats-Tsauri sami'tu Sadi yaqul huwa ar-rajul yuridu an yadhlima aw qala yahim bi ma'siyatin fayuqal lahu ittaqillah fayajillu qalbuhu. Ya. Maksud daripada bergetar hatinya itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena takut akhirnya orang ini melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ada tafsiran yang lain dari Sufyan ats-Tsauri adalah ketika orang ingin berbuat maksiat lalu dikatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Lalu dia bergetar hatinya dan takut dan meninggalkan maksiat tersebut. Siapa mereka-mereka itu? Mereka yang betul-betul memang beriman. Haqqul mu'min. Ya. Jadi sifat yang dimiliki bukan hanya mukmin-mukminan, ya, mukmin-mukmin abangan, tapi mukmin yang beneran. Haqqul mu'min. Makanya disebutkan ke ayat berikutnya kan, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu yang mendirikan sholat, bukan saja menunaikan sholat. Kalau kita kan baru menunaikan sholat kadang-kadang kan, belum mendirikan. Bahasanya Al-Quran mendirikan, bukan menunaikan. Mendirikan apanya? Rukun-rukunnya, wajibnya, sunnahnya, khusyuknya, ya. Dan ahli sedekah, ya. Nah, mereka lah yang kemudian orang-orang yang kemudian dikatakan betul-betul beriman, ya. Maka ketika mendengar ayat-ayat Allah, hati mereka makin takut kepada Allah, bergetar, ya. Nah, itu salah satu ciri daripada sifat orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Gitu ya, Mbak ya. Kalau Mbak dengar Al-Quran, getar nggak hatinya? Hah? Getar ya? Ya. Ibu-ibu, waktu dilamar bapak bergetar nggak? Bergetar ya? Nah, hatinya bergetar pasti kan? Nah, pengennya Al-Quran ketika dibaca begitu. Jadi Quran itu juga kadang kalau kita kemudian membacanya dengan khusyuk, dengan paham, tadabbur artinya, walaupun kita kemudian tidak terlalu paham isinya, sudah nangis sendiri. Ya, sudah nangis sendiri. Coba kalau udah biasa baca Quran itu ya, apalagi kalau lagi sholat, itu tiba-tiba nangis sendiri. Apalagi kita paham ketika ayat-ayat azab, ayat-ayat tentang neraka, ayat-ayat tentang surga, itu menambah kemudian getar hati kita dan tambah menangis. Nah, mudah-mudahan itulah kemudian ciri-ciri kita menjadi orang-orang yang memang betul-betul beriman. Insya Allah lewat baca Quran yang tadi saya sudah sampaikan dan kita sudah komitmen 1 juz 1 hari, insya Allah ya, nanti akan merasakan getaran-getaran Al-Quran, ya, cinta, ayat-ayat cinta,
Ayat-ayat cinta, ayat-ayat yang membuat kita cinta kepada Allah, membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah jelas belum, Mbak? Kalau belum jelas tanyain lagi apa? Udah. Alhamdulillah. Ini subhanallah, ibu-ibu nih kuat duduk. Berkah ini setiap menitnya insyaallah. Kalau lagi di ujung-ujung gini tambah kuat doanya, Bu. Tambah kencang mintanya sama Allah. Di hati aja nggak apa-apa, ya Allah. Ingat masalahnya. Ya Allah. Apa masalahnya gitu. Mudah-mudahan nanti Allah yang mudah insyaallah. Ya Rabb. Ya Rabb. Insyaallah. Ada lagi yang mau ditanyakan, didiskusikan? Ibu yang di belakang tiang ini mau nanya? Iya kan? Mau nanya kan? Ya, ayo silakan. Enggak? Oh, enggak. Oh ya, ibu ini ada mau nanya nih. Ini ibu yang kerudung biru. Silakan. Ini ya, Bu, mohon maaf. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa, Bu? Ibu Indra. Hajah Indra. Dari Pagebangan. Baik, ya. Kalau orang yang sering meneteskan air mata saat sholat, mungkin pada sholat misalnya, kadang-kadang di atas sholat taubat ya, sering aja nangis gitu ya, sedikit aja. Apa itu ada yang mengatakan itu terlalu baik, tapi tidak bisa sama sekali tidak menangis. Masya Allah. Sehingga kadang-kadang sholat itu disampainya tuh bisu gitu ya. Itu gimana itu betul? Masya Allah. Ada orang yang mengatakan bahwa itu terlalu terbaik gitu. Jadi, tapi kita tidak bisa tahan itu. Selalu aja gitu. Masya Allah. Masya Allah. Apakah kita sama gitu? Masya Allah. Apakah itu memang itu termasuk karena lebay apa bagaimana? Yang komentar yang lebay. Yang lebay itu yang komentar, Bu. Kalau ibu, insya Allah itu tanda bahwa Allah cinta sama ibu. Ya. Ciri bahwa Allah mencintai kita adalah kita dimudahkan untuk, nah ini dia istri saya. Cantik gak istri saya? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin ya. Jadi ibu itu ciri insya Allah tanda bahwa Allah cinta sama ibu. Pertahankan dan istiqomahkan, dan cukup ceritakan ke saya aja dan kepada orang-orang khusus, ustadz-ustadz ataupun keluarga. Jangan ceritakan ke orang lain. Saya memang bersahabat dengan ustadz tadi ini, ya dari dulu memang itu dari putra saya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah sih ustadz tadi diberi apa seperti jadi ustadz ya. Kalau putra saya lain. Ya alhamdulillah. Ustadz tadi juga, ustadz tadi anak saya juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Sering datang saya di samping saya ada kamu itu tausiah dulu sama ustadz tadi yang tadi gitu. Ya. Satu ada itu. Jadi ya kadang saya tanya sama saya kok sering dikatakan orang itu lebay. Ya alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ada orang-orang yang susah nangis karena hatinya udah keras, lebih keras daripada batu. Iya, kata Allah dalam Al-Quran, "Tsumma qasat qulubuhum."
fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Ya, seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Maka bersyukur kalau ibu mudah mengeluarkan air mata, ya. Alhamdulillah. Enggak. Bagus cengeng itu. Termasuk orang yang mendapatkan naungan 7 golongan di mana tidak mendapat naungan di hari kiamat nanti adalah orang yang afadat ainahu, airnya matanya bercucuran air mata karena takut kepada Allah gitu. Jadi alhamdulillah ibu, mudah-mudahan termasuk orang-orang itu ya. Yang penting terus dijaga, istiqomahkan, ikhlaskan. Alhamdulillah. Makasih Bu. Doain saya Bu ya. Doain kita semuanya. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, dimudahin urusannya, dilunasi utang-utangnya, kencang banget, disembuhkan penyakit-penyakitnya, dipenuhi hajat-hajatnya, dijadikan kemudian orang-orang yang soleh-solehah, menjadi penghuni surga Firdaus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istri saya ini lagi ngajar. Sengaja saya sedikit paksa ke sini. Biar bisa ketemu ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tuqan wa rif'atan wa hikmatan ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina wahdi bina wa yassir al-huda lana waj'alna hadina mahdiyina ila yaumil qiyamah ya rabbal alamin. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Jadi sesuai dengan perintah ya, 5 menit tuh kan. Baik. Saya nggak tahu ya tadi Ustaz membahas tentang apa? Tentang apa ya komentarnya? Tentang baca Quran. Saya juga tidak jauh dengan pembahasan itu. Ibu hafal surat Ar-Rahman? Ya, kita akan baca 3 ayat pertama ya, yaitu dari surat Ar-Rahman. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya baca dulu, nanti ibu ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Baik. Di awal surat Ar-Rahman ini kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama itu nama Allah Ar-Rahman ya. Terus di ayat kedua 'allamal Qur'an ya. Allah yang Ar-Rahman ini Allamal Qur'an yaitu mengajarkan mengajarkan Al-Quran kepada hamba-hambanya. Terus khalaqal insan. Nah, kalau kita lihat di surat Al-Rahman ini Allah Subhanahu wa taala mengutamakan
Al-Quran dibandingkan dengan ciptaan manusia. Kenapa? Kalau manusia ingin menjadi orang yang mulia, maka mendekatkan diri atau semua urusannya dilibatkan dengan Al-Quran. Dengan ibu-ibu pengen menjadi orang yang mulia? Pengen, yaitu bisa dengan Al-Quran. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia ini prosesnya yang luar biasa, ya, menciptakan matanya, pendengarannya, penglihatannya, tubuhnya, jantungnya, semua organ-organ tubuh itu semua prosesnya luar biasa. Tapi dalam surat ini Allah Subhanahu Wa Taala Allamal Quran, katakan Allamal Quran baru khalaqal insan. Jadi kalau kita pengen menjadi manusia yang mulia dunia dan akhirat, maka libatkan semua urusan kehidupan kita dengan Al-Quran. Itu saja. Barakallah. Barakallah. Mudah-mudahan insyaallah ya tausiah singkat ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Insyaallah. Khairul kalami ma qalla wa dal. Sebaik-baiknya perkataan yang sedikit tapi ngena. Nah, insyaallah mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma rahamna bil Qur'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ya.